Ini kacamata keren, aku beli pas liburan Jepang. Belinya di Korea Selatan. Liburannya kan ke Jepang. Iya kan aku Belinya di Korea Selatan. kan online, pas di Jepang beli online produk Korea Selatan. Saya suruh kirim ke Indonesia. Ngapain nggak beli aja di Indonesia? Terus ngapain liburan jauh-jauh? Pas liburan di Jepang baru lihat ini. Liburan nggak usah jauh-jauh, yang deket-deket aja. Mana? Banyak daerah sini yang deket. Ah, ya kalau dari sini deket semua memang. Ya. Kita mulai ya, sudah mulai ya. Udah mulai. Mau mulai ya. Udah mulai. Ya. Kamera roll ya. Ya. Kamera roll 3, 2, 1, yuk. Baik pemirsa dimanapun Anda berada dan Yang adil dong. yang adil gimana? Yang merata. Ya kan Jadi- baik pemirsa dimanapun Anda berada. Ya maksudnya nggak harus yang berada, yang nggak berada juga disapa dong. Ini kan majemuk. Jangan kesenjangan tuh jangan dipelihara. Maksudnya orang berada dan orang tidak berada. Lah itu- Maksudnya berada ini tempat, konsepnya tempat berada, bukan berada konsepnya keadaan. Lah iya, di tempat itu kan ada yang berada, ada yang nggak berada. Ah, susah dikasih tahu. Baik pemirsa dimanapun Anda berada dan Anda tidak berada, berarti dia dimanapun dia berada dalam keadaan dia tidak berada. Oh iya, dan kita sekali lagi kita kembali lagi dalam Ting-Tong dan kita akan ngobrolin berbagai macam hal yang sedang jadi pembicaraan di Indonesia ini ya. Dan Anda tentunya berada dari Sabang, dari Iya, mulai dari Indonesia. Indonesia itu kamu berada di titik nol Indonesia, tahu nggak? Tahu dong titik nol Indonesia. Saya Indonesia itu dari Sabang sampai sekarang dari Sabang titik nolnya ada. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Sampai sekarang kan masih. Iya, dari Sabang sampai sekarang. Iya, Iya, benar. Dari masih Sabang tetap. sampai Sekarang sekarang. masih. Iya. Jelas banget sih. Apa, Hah? Mbak? Mas bisa diem nggak? Kenapa? Dikira bisa. Enggak, soalnya saya nggak ngapa-ngapain nih. Saya ngerasa keganggu aja. Mbak, kita kan lagi berisik ya. Mbaknya nggak ngapa-ngapain, terus ngapain mbaknya keganggu? Justru mbaknya ini nggak ngapa-ngapain mengganggu berisik kita. Lagi live mbak, lagi siaran ya. Nah, makanya pesen-pesen aja apa. Nah, di program ini kita akan membahas segala macam pembicaraan, termasuk mengundang tokoh-tokoh Oh, itu yang paling penting. penting, dan juga nanti kita ada sketsa berita yang akan kita sampaikan untuk pemirsa, dan juga kita ada yang namanya lonely atau blusukan kemana-mana untuk menemui hal-hal yang janggal di mata kita. Nah, menarik bukan apa yang kita sampaikan? Tentu saja bukan. Tentu saja bukan. Nah, kayaknya nggak enak banget nih mbak. Ngeliatinnya nggak enak gitu. Mbak, ini mohon maaf ya. Ya. Kalau mbak ngeliatin terus nih saya bales nih. Apa? Saya liatin. Iya. Terus ngapain lihat-lihatan? Kalau gitu saya nggak mau dilihatin. Nah, jadi ya. Pak, Ya. bisa pesan dulu nggak? Bapak, saya perhatikan ini Bapak ini ngobrol terus di kafe saya tapi tidak pesan-pesan. Sudah 4 bulan Bapak ini hanya ngobrol aja loh di sini. Hah? Sudah 4 bulan? Nggak berasa. Berarti kurang 2 bulan lagi, Pak. Target kita kan 6 bulan. Berarti mendatangnya kecepatan ya. Iya Mas, Mas kan pelayan di sini. Pelayan di sini dan ini kafe. Konsepnya kafe itu Anda pesan dulu menu kami, baru Anda ngobrol. Kalau Anda cuma mau ngobrol itu bertamu namanya ya. Iya. Colokan ada colokan. Colokan handphone dulu dah, pinjam dulu. Colokan handphone. Iya. Aduh, saya kira saya ini orang dari kampung, dari daerah tertinggal ya. Ternyata ada yang lebih tertinggal dari saya. Maksudnya? Iya. Nih, Kenapa? Pak, saya kasih tahu ya. Colokan handphone itu ini di sini nih. Nih. Maksudnya dari sini Sekali. Untung aku lihat. Aku jadi tahu kalau colokannya di sini. ini ditancap, nyari ininya nih kan biasa di Power kafe supply, kebiasaan sumber orang-orang. daya. Kontak. Nah, Stop kontak. nggak boleh hubungin, stop kontak. Oh iya, bener. Kan ini kebiasaan orang-orang biasanya kan kalau di kafe kayak gini nih, nyari colokan, ya kan biasanya kalau nggak nyari wifi, password. Wifi-nya dulu dong, wifi-nya dulu. Wifi-nya. Ya, Pesan dulu dong. passwordnya Pesan dulu. Bapak pesan dulu baru saya kasih password. Bapak pesen dulu baru kasih Itu password. passwordnya. Oh, ya udah. Nanti kalau sudah pesan kopi, saya kasih password sama wifi sama colokan. Nah, Ini apa aja nih? Oh, pesan sama. ya. Apa Nih. aja Mas? Kopinya Mas? Menunya di sini macam-macam Pak kopinya. apanya? Ada Toraja, ada Flores,
ada Mandailing, ada Aceh. Ah, paling enak kita kemana? Bos. Aceh? Andai Pak, itu. mohon maaf ya. Kita tadi opening, saya berteman dengan Bapak nih. Oh. Tapi kalau Bapak lama-lama ngeselin, saya berteman dengan dia, Pak. Ini Udah teman mau Bapak. kerja di sini? Bukan. Itu nama-nama kopi, bukan Toraja tujuan. Mandaling. Asalnya, asal kopinya. Oh, bukan nggak nawarin. Kemana ini? Saya Kita kopi Aceh ya. macam-macam. Kopi Aceh yang sudah lama tinggal di Jakarta. Katanya tadi Aceh asalnya Aceh kopi. Maksudnya gayo, kayak gayo-gayo. Karena Indonesia ini kita tahu adalah salah satu penghasil kopi yang paling Iya. lengkap. Itu, saya isinya. tahu. Masing-masing daerah itu Yaudah. khasnya beda-beda. Daripada saya salah, saya ikut sama kayak dia aja. Mestinya. Kayak kamu aja. Sama. Kamu. Loh, saya nggak pesen. Ah, berarti sama, saya nggak pesen. Bos, tidak bisa begitu, Bos. Kalau datang di kafenya saya, harus pesan lah. Saya dapat untung dari mana kalau Bapak tidak pesan? Saya cappuccino ya. Bentar. Cappuccino. Pulpen saya mana ya? Nih. Oh, ini. Loh, kok bisa kamu yang bawa pulpennya? Jatuh tadi, Oh. Pak. Nggak pakai gula Iya. ya. Nggak pakai gula. Nih. Pakai air nggak, Pak? Udah gula aja, nggak pakai kopi. Mau pesan kopi. Ini cappuccino nggak pakai latte ya. Cappuccino nggak pakai Ya, memang gula. nggak ada lah tuh. Iya, nih. Nah, Pak, tapi bener ya colokan ya, Pak ya. Iya, nanti saya carikan Sama colokan. wifi. Ada kan kalau nggak ada colokan sama wifi, nggak jadi ngopi di sini. Aman, Pak. Di sini fasilitasnya lengkap. Yang ini aja dulu. Pip, tolong Iya. dibikin yang cepet. Iya. Oke, itu aja, Pak. Ya. Cukup. Itu aja. Siap. Saya siapkan sekarang. Ya, Ya, ya sekarang sekarang dong. Oh, iya. Ya. Tunggu, Pak ya. Iya, Jangan iya. kemana-mana loh. Iya. Nanti saya buatin. Iya, iya. Iya. Colokan habis itu. Ini ramah. Iya, colokan. Oke. Ini wajib. Nah, ini apa yang terjadi seperti ini adalah salah satu kebiasaan orang-orang kalau di Indonesia kalau di kafe. Iya. Lebih banyak ngobrol, tapi pesennya dikit. Misal pesen kopinya segelas gitu, ngobrolnya bisa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Langsung aja 9 jam gitu. Ya, seperti itu ya. Dan sekarang banyak tumbuh berjamur cafe shop seperti ini. Kamu pernah ke Jogja nggak? Pernah, kalau di sana lain. Apa tuh? Kopinya apa kalau sana? Kopinya kayak dimasukin apa itu loh? Oh, areng. Areng. Oh, panas tuh pernah saya minum. Oh, itulah Jogja beragamnya. memang khas. Jogja makanannya memang. juga khas. Nih, Mbak, tiba-tiba pindah sini, Mbak. Orang, daripada saya sendirian di sana, soalnya ngomongnya juga kedengeran. oh iya. Mas tadi ngomongin Jogja, Iya. tahu nggak? Emangnya? Kalau orang Jogja itu Oh, pelan. Pelan. Lembut, halus ngomongnya. Lembut. Jadi terkesan lama. Ini Lama. ngomong lembut sama nyari bahan hampir sama ya. enggak. Nggak, orang Kalau Jogja orang tuh Jogja itu alon-alon Alon. asal kelakon. Oh, jadi Mbak ini dari Solo? Loh, kan Jogja kan. Oh, kan lewat Solo kalau dari dari alun-alun gitu kan. Tadi. Alun-alun. Oh, alun-alun. Mbak ini Jogja ya? Enggak, tapi kalau orang Jogja memang lemah-lemah. Ah, memang halus-halus. Ya? Halus. Dia kalau naik tempo suaranya ya, halus-halus gitu Iya, ya. apa ya? Tata kerama penuh dengan Tata Karena krama. kan Lama. Ini apa ini, ya? alun-alun asal kelakon. Kopi cappuccino nggak pakai Nggak pakai Gula. gula. Gula, kamu. kopi cappuccino nggak pakai latte. Nih. Ini aku Lagi ngobrolin buku ya, Pak, tadi ya? Buku ngobrolin kopi. Oh, kopi. Ngobrolin kopi. Ini akan kalau ngomongin kopi di Jogja ada yang khas kopi apa itu? Jos itu ya? iya. It- Jadi kopinya pakai Itu gimana sih bikin? bara, pakai Areng, areng. Oh, kalau di daerah kamu ada juga gitu-gitu kopi gitu. Kalau di daerah-daerah timur Ada. konsep warung Bukannya kopinya sombong, gimana nih? bukannya sombong ya, Pak. Tapi di timur juga banyak kopi, kayak kopi Toraja. Itu dari Toraja. Toraja. Kayak Kopi Toraja itu ternyata dari Toraja. dari namanya sudah kelihatan dong. Toraja. Siapa? Kopi Flores dari Flores. Kopi Oh, Aceh dari jadi- Aceh. Jadi nama Ya. belakang itu menunjukkan asalnya. Iya, itu betul. bedanya kopi Indonesia dengan kopi yang lain gitu. Kayak Kopi ini. Lampung. Tapi Dari mana? pernah Lampung lah. Lampung. saya Iya. teman saya pernah naik ke daerah Jawa Timur ada Gunung Ijen. Ya. Tapi naiknya nggak sendirian kayak Ijen dia, bareng-bareng. Udah rame-rame ya. Aduh, bisa gitu ya. Nggak bisa gini. Oke. Nah, Saya ketawanya awkward karena saya nggak paham. Itu bahasa Jawa ya. Itulah hebatnya Indonesia itu ya. keberagaman. Walaupun nggak paham, Keberagaman. bisa tertawa. Jadi kayak kita ini adalah yang akan ditampilkan di Ting Tong ya tuh
Ini dari Timur. Flores, dari timur. dari Jogja, dari Jawa Timur, dari Surabaya. mana? Dari Surabaya. Bali. Enggak, saya dari keluarga baik-baik. Nah, kita semua di sini akan berkumpul ngobrolin apa aja di Tingtong ini. Ya, makanya jangan kemana-mana, terus ikutin namanya Tingtong setelah ini ya. Ayo. Tetap di TikTok. Di saya akhir-akhir ini teringat dengan inilah hasil karya saya. Karena Hartius Ayam goreng, Pak. bukan ini tumpengnya itu. Bentuknya ini yang dipermasalahkan. Jadi memang Segitiganya ini. Nah, pemirsa kembali lagi di Ting Tong. Nah, dan kali ini kita ada yang namanya wawancara dengan narasumber. Kali ini istilahnya newsmaker lah. Oh, yang newsmaker. bikin masakan yang enak itu. Lain ini newsnya itu news berita, bukan News yang mana ini? Yang news. NEWS Oh, itu dibaca news. news. Oh, Kalau saya kamu kira yang news. yang NYUS dibaca News. Oh, berarti news yang news ini ya, bukan yang news ini. Iya, jadi kita yang sampaikan nih yang news ya. News yang narasumbernya luar biasa dan di ruang tunggu. Di ruang tunggu kita ada ruang tunggu VIP, kita akan temuin narasumber itu siapa? Penasaran kan? Yuk. Penasaran. Ayo kita lihat siapa. Kita akan ngobrol dan ketemu dengan orang-orang penting. Mana? Nah, itu ruangan orang penting. Bukan, ruangan kurang penting. Orang, coba dari dekat kita lihat. Oh, Ruangan orang penting. Ada siapa, Bar? Nih, pemirsa, sepertinya di dalam ada orang Sangat penting. sangat penting. Kita langsung masuk ke dalam. Yuk. Ngobrol. Ngobrolnya di dalam. kan kita sama-sama tamu. Selamat. Lupa. Ya. Apa kabar, Selamat Pak? malam Bapak-bapak. Apa kabar? Baik. Mohon maaf lama menunggu. Ya, kebetulan saya sengaja mencari tadi ketemu di sini. Kita langsung ngobrol-ngobrol. Iya, dengan- langsung aja. Gimana kabarnya Pak JKW? Alhamdulillah baik. Tiap baru baik terus Pak ya. Harus baik. Nah ini Pak, yang kita tanyakan pertama, Bapak bisa nggak menyebutkan ya 5 pembangunan yang sudah Bapak lakukan? Jadi kalau Bapak bisa menyebutkan 5, minimal saya akan beri hadiah sepeda. Silakan apa saja kira-kira yang menurut Bapak ini benar-benar Proyek saya. Nah, proyek-proyeknya. Satu proyek saya lagi memperbaiki jalan gang. Itu juga proyek loh. Hah? 2 Jalan gang proyek lagi bikin dapur hidup. Itu juga proyek. Udah keliru kan? Itu proyek. 2. Nah, 2. 3. 4 Pak sama ketawanya 4. Bukan proyek. Oh bukan ya. Nah, yang ketiga proyek lagi bikin bak umum buat mandi masyarakat. Itu proyek. Oh, iya. Nah, ya. 5 proyek bikin arena bermain buat anak-anak. Itu proyek. 5 toh? Sekarang yang santai-santai rileks untuk Tentang- keluarga nih Pak. Anak-anak Bapak ini. Seperti kita ketahui kan anak-anak Bapak ini justru Ada- usahanya di kuliner. Ada yang jual martabak, ada Iya. yang jual pisang. Nah ini pertanyaan saya, apakah anak Bapak ini nggak malu punya Bapak Presiden? Dan kita kan pedagang martabak. Pertanyaannya gitu. Saya ya nggak siapa orang malu punya Bapak Presiden? Saya nggak malu tapi mau. Ya semua mau nggak mungkin. Nah, ini yang harus jawab siapa sih? Bapak, Saya tapi harus pertanyaannya, jawab. tapi tetap dong. gitu Pak, pertanyaan Anaknya. bener. Iya, ya enggak lah. Siapa tahu malu punya Bapak Presiden. Bangga ya malu. Saya ini penjual martabak punya Bapak Presiden malu siapa tahu. Iya. Iya, nih silakan. Ini mbaknya yang di Yang di kafe tadi kan? tadi kan?
Oh, yang di kafe. Di kafe Yang yang di di- segmen 1. Oh, yang di kafe itu Asri Welas. Welas. Oh iya. Kali Logonya? ini Asri Woles. Wallace. Oh, Asri Welas. Slow, karena aku slow. Sangat slow. Beda. Slow. Depan bapak lo. Justru tadi ngomongin makanan ya. Iya. Mau tanya. Boleh Sama silakan. Pak. Pak ini mohon maaf Sekali. Mbak Asri Woles mau tanya. Iya. Iya. Duduk dong. Iya. Duduk. Pak, kalau ngomongin makanan ya Pak, itu anak-anak kenapa bisa sukses gitu? Apa saya juga harus jualan lemari ya? Ya enggak apa-apa, yang penting kan semua juga usaha kan bisa beda-beda. Yang penting usahanya benar, jujur. Iya. Gitu. Waktu itu lemari Bapak harganya berapa? Pasaran aja seperti biasa, tapi yang paling penting kan mesti kualitas yang bagus. 450.000 dapat. Dapat Oh. waktu itu. Oh, nanti ada lagi apa enggak? Oh ada, maka aku mau Ini masa untuk bapak pejabat cuma ini aja? nanti sebentar lagi ada yang lebih menyangin nih. Oh, iya. Karena aku slow, mari. Sangat slow. Pak, ini Pak. Sekarang saya mau tanya hal yang sedikit romantis lah. Ini tentang romantisme. Iya. Bapak bisa cerita ke kita nggak ini dulu bagaimana awalnya berkenalan dengan Ibu Iriana? Ya saat itu kan itu sering ke rumah adik saya, sering kunjungan. Siapa Bu Iriana? Iya belajar, saya sih nggak berani cuma ngintip-ngintip aja kayak gitu, ya kan? Terus? Semakin hari kok semakin intens, makin sering gitu ya. Ya saya ajak makan bakso, itu mau. Makan bakso. Ya kan makan bakso. Yang Itu pertama kali diajak Iya. di traktir makan bakso. Bakso, kebetulan saya yang traktir. Udah gitu, di hari kemudian berikutnya berlanjut, ya sepedahan bareng. Iya kan? Ternyata di situ di sepeda tuh ada keseimbangan, ya kan? Filosofi sepeda ada keseimbangan. Kalau pengen Bergulir terus gitu ya. betul imbang, Iya. harus jalan terus. Harus jalan terus. Dan ya, Kadang-kadang di atas, kadang di bawah bagaikan kadang di bawah roda. itulah roda Harus itu. tetap Harus berjalan. tetap. Oh iya, mikir itu jangan kerja ya. Iya. Nah ini tumpengnya ya. Aduh. Ini tumpengnya saya janjikan. Iya. Loh kapan saya nggak pernah janji loh. Iya. Oh saya yang janji silakan. Oh iya. Nggak ada orang tamu dikasih tuh, orang kan biasanya cemilan, ini kasih tuh. Tuh, lu daripada nanti aku kasih ketupat, lebaran udah lewat. Oh iya. Belum opornya, Iya. belum rendangnya. Nggak cepet jadinya. Ribet, bisa 2 hari pesennya. Tumpeng malah lebih praktis. Lebih praktis, Tapi sumpah. mohon maaf, kayaknya Pak RK nggak nyaman tuh. Iya, Bisa lihat gitu, lihat tumpeng takut nggak kebagian Bapak atau pucat, apa? Bapak pucat mau pingsan nih. Pak, Jadi saya akhir-akhir ini teringat dengan inilah hasil karya saya. Karena arti Ayam goreng, Pak. bukan ini tumpengnya itu. Ini menggambarkan Bentuknya atau apa? iya bentuknya ini yang dipermasalahkan. Jadi memang segitiganya ini. Jangan-jangan nggak boleh dimakan tuh, Pak ya. jadi memang perlu diketahui bahwasanya bentuk itu menandakan siapa pembuatnya. Saya kan Sisi arsitek iya, gitu ya? saya tuh suka makanan. Nasi tumpeng, tahu isi, pizza dipotong itu kan bentuknya seperti itu. Iya, segitu. Jadi kalau saya ada bangunan seperti itu, pasti karya Kang Emil. Oh, berarti sebenarnya idenya itu dari Iya, nasi tumpeng. karena kalau ada bangunan kayak panjang ke atas besar gitu, orang nebak. Ini pasti arsiteknya Cak Lontong. Karena bentuknya seperti lempeng. Oh, sudah Pak ya. Ternyata Sudah. idenya itu hanya dari nasi tumpeng, Iya. Pak ya. Oke. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Batuk apa gimana? Ini saya ngomong. Oh, batu berdahak apa? Apa, Pak? Gimana ini? Ini apa? Keliru lagi ya? Interviewnya di. Ya ampun. Pak, maaf. Berdua bapak-bapak belum bayar kartu kredit, debt collector-nya udah datang. Enak aja, bukan debt collector dong. Saya ini awak media di sini loh, hati-hati Anda loh. Oh, iya. Iya Pak, gimana Maaf, Pak? Pak. Halo? Iya Pak, iya saya ajak ke sana Enggak, sekarang. dia ngomong sendiri, didengerin sendiri. Ngomong sendiri, didengerin sendiri. Ini sebenarnya yang ini alat buat ngomong atau alat buat dengerin? Yang jelas. Buat komunikasi Pak. Iya, tapi Komunikasi kan 2 arah. iya, tapi nggak ngomong sendiri, didengerin sendiri. Iya. Pak, mohon Jadi maaf di mana Pak. ini tempatnya? Saya interviewnya di sana jadinya Pak. Terima kasih banyak udah datang jam segini loh. Tapi kita di ruangan sebelah Pak. Ternyata di sana, Pak. Iya. Ya Pak, ini Kita sana. ngikut, Pak. Ah,
Maaf, ini buat tamu, jadi saya ambil dia. Mengikuti tamu. Bentar. Bukan bintang tamu kita. Gimana sih? Iya, tapi yang namanya bintang tamu kita akan ikuti kemana bintang tamu pergi, kita akan lanjutkan ngobrolnya. Ini satu-satunya acara di mana host mengikuti bintang tamu. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Tingtong. Yuk. Jadi Bapak ini sama sekali tidak menyiapkan naskah pidato pelantikan kemenangan? Belum. Biasa aja, belum bisa persiapan apa-apa kok. Sini Pak. Ya Pak. Oh gitu Pak. Iya Pak. Iya saya kesana sekarang Pak. Bapak-bapak tunggu di sini dulu ya. Nanti saya balik lagi. Ya Pak, saya kesana sekarang. Silakan duduk. Silakan Pak. Aman. Kita lanjut yang ngobrol ya. Agak terganggu memang. Ada aja halangan kayak gitu. Iya, ada aja. Biasanya kalau nggak ada apa-apa nggak ada halangan, Pak. Luar biasa. Nah, Pak, ini kita Lanjut lagi nih, ya Pak. yang lebih nyantai aja lah. Nggak ngomong masalah segitiga sensitif, ya kan? Nih, Pak RK ini pernah nggak dulu terbayang, terpikir untuk menjadi seorang gubernur? Dari wali kota, kemudian gubernur. Dari SMA dulu toh. SD, SMP, SMA. Kan nggak harus kuliah. sampai sana dulu. Bisa menjadi Langsung gubernur. aja membayangkan nggak akan menjadi gubernur Jawa Barat. Tidak pernah membayangkan saya, sampai hari ini pun juga belum terbayang. Bicara masalah romantis. Romantis. Romantisme. Kita penasaran juga nih, pengen tahu dulu. Awalnya Bapak RK ini berkenalan, kemudian jadian sama Ibu Cinta. Cinta. Bu Cinta. Gimana tuh ceritanya gimana? Ceritanya. Kita pengen tahu semua. Jadi ceritanya begini. Udah sore nih. Pulang ah. Pesan mobil online dulu. Apa karena sore ya? Lama banget ya. Ini mau buang air kecil nih. Toilet dulu ah. Buat sarapan, makan siang. Aduh, dinner masih kurang ini. Bos, mau kemana? Mau ke dalam ini. Oh ya, tapi tunggu, dengar sendiri dong. Ada orang. Di dalam masih ada bunyi keran, itu berarti masih ada orang. Sabar bos. Udah di ujung ini. Tidak ada urusan, sudah di ujung. Tapi ini kan toilet, satu orang harus masuk satu kali. Tidak bisa langsung rame-rame di dalam. Emangnya pasar malam. Dicek apa? Tidur aja jangan. Sabar sedikit bos, tahan ya. Tolong dicek lah. Sudah, tunggu sebentar ya. Orang tidak sabar sekali. Sepada. Sepada. Halo. Sabar ya bos, saya cek dulu ya. Sorry, ini aman sekarang ternyata. Tadi saya yang lupa kasih mati keran. Bukan Rita. Tidak bersyukur sekali, orang sudah kasih informasi. Tapi saya ini sebenarnya agak sedikit kecewa. Saya punya teman-teman jaga keamanan, malah saya harus jaga toilet. Saya agak malu pertanggungjawaban di kampung ini ya. Sudah bos, lega dong. Bos, masa cuma segini bos? Itu sudah paling banyak sih tuh. Tadi saya yang kasih informasi kalau orang tidak ada di dalam itu. Kalau saya tidak cek bagaimana? Bos masih tahan-tahan di sini. Ini tidak ada penghargaan sama sekali bos. Saya nggak ada recehan. Gak apa-apa bu, kalau ibu nggak apa-apa. Kalau cantik nggak apa-apa. Terima kasih. Apa senyum-senyum? Ke dalam? Untuk apa saya jaga di luar? Jaga di dalam. Dari dalam, Neng. Iya, masa dari Hong Kong? Neng, ada rumah, Neng. Minta alamatnya dong, Neng.
jangan kasih, mungkin dikirimin santet. Kalau nomor telepon dah, nomor telepon. Iya, nomor telepon aja ya. Yes. Rumah saya kebetulan kecil, saya tinggal di rumah keong. Tapi tak beracun. Berapa, Neng? Ini nomornya. Makasih ya, Kang. Dapat dong. Biasanya kalau cewek-cewek kayak begitu tuh tidak mau tunggu lama. Langsung telepon. Bilang rindu. Oh. Halo? Halo? Ya, halo? Halo? Ya, halo? Ini siapa ya? Saya penjaga toilet. Ini siapa ya? Ini kamu? Oh, jadi begini ceritanya. Begitu, ceritanya di sana bukan di sini. Jadi begitu ceritanya Pak. Untung kebelet ya. Iya. Coba kalau langsung naik taksi, mungkin jadian sama supir taksinya. Iya. Tapi Pak, mohon maaf nih, mungkin ada yang sedikit salah dari cerita. Belum ada mobil online loh Pak zaman itu Pak. Oh, belum ya? Belum ada. Oh iya, taksi online belum ada. Ada di zaman itu setahu saya. Ini ada Pak. Kita rewind lagi Pak, Bapak ubah ceritanya gitu Pak. Enggak bisa dong, cerita tidak bisa dirubah. Pak, ini kan tadi udah mengenai ya latar belakang Bapak, kemudian ini sekarang ke percintaan sudah. Ini ke depan ini Pak, ada nggak rencana gantiin Bapak ini? Nah, maksudnya- Melanjutkan. Bukan, maksudnya Bapak pindah sana, Bapak pindah sini. Emang nggak ada tempat duduk. Mohon maaf loh Pak, mohon maaf ya Pak. Jadi saya punya rencana ingin menggantikan beliau. Wih. Melanjutkan lagi nanti. Untuk melanjutkan. Pengen jadi Presiden. Wih, cita-cita memang boleh Pak ya, walaupun Ya. tidak semua bisa tercapai, tapi boleh lah ya. Susan aja dulu cita-citanya. Boleh. Dia nggak tercapai, dia pengen jadi dokter tetap nggak tercapai. Pak, nih mohon maaf. Saya tanya Pak JKW ya. Pak, mohon maafnya ke sana, sih Pak nanya ke sini. Kalau mohon maafnya ke sana kan nanya ke sana. Mohon maaf ke sana nanya ke sini. Makanya saya mohon maaf, saya mau tanya ke Pak. Oh iya. Ini berkaitan dengan Enggak, saya belum maafin, Pak. Belum Saya ya? maafin. Oh iya, nunggu, Iya. Pak. Nunggu dimaafin. Baru nanya. Sudah dimaafin belum Pak? Berkaitan dengan sidang MK kemarin. Kemarin, Itu kan Iya. ada buktinya ya. Deg-degan nggak? Deg-degan nggak nunggu hasilnya atau udah yakin? Ya, biasa aja kok. Enggak ada deg-degan kayak gitu. Saya santai-santai saja kok. Santai-santai aja ya. Itu kan sampai ada yang membawa barang bukti 2 mobil box. Ada 4 Wah, truk, sekarang awalnya 4 truk Pak. bilangnya. Ya, itu mau- sebenarnya bawa barang bukti apa mau pindahan tuh Pak? Mau 4 truk, mau 12 truk, mau lancar, mau mogok, mau pindahannya semua kan sudah ada aturannya. Oh iya. Iya kan? Masalah curang kan ada Bawaslu. Semua Iya. ada prosedurnya. Kita ikuti, kita hargai proses konstitusi. Oh gitu Pak ya. Bapak nggak ngasih tebak-tebakan hadiah sepeda Pak? Memang asik dengan Ngobrol dengan mereka berdua ini ya. memang enak gitu ya. Ini lagi kembali ke Bapak. Oh, Ini Mohon maaf ya, mohon maaf. mohon maaf. Dua-duanya mohon maaf semuanya. Pak, Ya, mengenai- belum dimaafin. Ya. Bisa maafin. Nah, Iya. sekarang berkaitan dengan keputusan MK ini. misal dilantik tuh Pak. Bapak nanti kan akan dilantik menjadi presiden pemimpin negara ini. Iya. Apakah sudah menyiapkan naskah atau pidato pelantikan dan pidato kemenangan? Udah Pak. Apa ya? Saya enggak nyiapin apa-apa. Biasa aja kok. Tenang Pak, saya kalau memang dikehendaki saya Iya. siap menyiapkan Nyiapin Pak. skrip atau naskah untuk pidatonya saya siapkan. Bagus, bagus. Iya ya. Enak ya. Jadi Bapak ini sama sekali tidak menyiapkan naskah pidato pelantikan kemenangan? Belum. Biasa aja, belum saya Jadi persiapan biasa ya, Pak, ya? apa-apa kok. Sebentar, sebentar. Iya, iya. Ini Kenapa? ada, saya baru merasakan ada kejanggalan yang luar biasa. Iya. Tadi ceritanya belum ada taksi online Pak RK. Ternyata? Sekarang Pak JKW belum ada pidato. Ini sebenarnya Mohon maaf. maafin, mohon maaf. Mohon maaf ya. Bapak berdua ini sebenarnya siapa? Pak. Ya Pak, udah nyampe Pak, udah nyampe bentar. Ayo Pak, kita ke sana sekarang. Masih wawancara. Wawancara apa ini? Sudah Dengan- ditunggu mau interview dengan di sana. Bapak pejabat pemimpin negara dan Bapak Pejabat pemimpin apa? Ini bapak-bapak berdua ini pemborong. Mereka mau bikin studionya kita, ini sudah ditunggu di sana. Iya, tadi saya sudah tunggu di sini toh, Pak.
ini KW semua. Pak. Kan dari tadi saya panggil Pak RK, Pak Iya. JKW. Pak JKW. Nah. RK kan, RK maksudnya Bapak namanya siapa Pak? Malik. Malik. Iya. Disingkat RK. Kok disingkatnya Bapak saya panggil RK kan Bapak nurut aja disingkat RK. Bapak disingkat JKW juga nurut aja Pak. Ya saya kan gimana yang nyebut. Ya, Pak. Jadi, Iya. Iya. jadi ini pemborong. Iya, ini kita mau Iya. bikin studio baru. Bukan narasumber kita. Bukan. Berarti kita salah. Salah, ini mau bikin studio Tintong. Ya bagus. Bagus, Kenapa? Kenapa? Emang Kita ada apa? dua segmen ngabisin wawancara sama dua orang ini Pak. Ternyata salah. Ternyata salah. Ini kan buang-buang waktu mereka. Waktu kita. Kita mah daripada nggak kerja. Oh iya. Sudah Mohon Pak, maaf, Pak, daripada kita mengganggu terus waktunya berarti Pak ya. buang waktu. Ini kita mau interview ke dalam ya. Yuk. Siap ya, saya tinggal dulu ya. Iya, mari Sampai Pak. ketemu Ya, lagi Pak. ya. Ya, Pak. Nah, mohon maaf nih pemirsa, kali ini kita salah undang narasumber, tapi jangan khawatir. Di next selanjutnya kita akan undang narasumber yang betulan. Nah, tapi setelah segmen ini akan ada segmen berita. Hanya sebentar dan ada juga laundry ya. Jangan kemana-mana, tetap di Tintong. Kita jumpa di Lonely Lontong Patroli. Ikuti saya. Ikuti saya, jangan diselip. Itu namanya saya ikuti. Selamat malam pemirsa, seperti biasa dalam berita hanya sebentar ini ada berita-berita kurang penting yang akan kita sajikan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Mungkin berita ini kurang penting bagi kita, tapi mungkin ini penting bagi Anda. Itulah yang kita harapkan. Dan berita yang pertama, pemirsa, pencurian kendaraan bermotor sering terjadi akhir-akhir ini. Padahal dulu sering terjadi pada awal-awal ini. Sudah mulai terjadi pergeseran. Nah, seperti yang terjadi pada seorang pengendara motor bernama Agus. Beliau kehilangan sepeda motornya saat diparkir di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Tengah. Atau mungkin maksudnya kehilangan ketika tengah diparkir di kawasan Jakarta. ya. Menurut keterangan korban, pencurian itu terjadi pada pukul-pukulan, berantem hingga babak belur. Pasti pukul berapa gitu kan nggak jelas, tapi pukul-pukulan ya. Ini yang jelas waktunya ya. tidak dijelaskan. Jadi, Ya. Namun saat dimintai keterangan, sang korban Agus justru merasa sangat bersyukur karena motornya hilang saat diparkir. Dia mengatakan tidak bisa membayangkan kalau motornya hilang saat dia pakai. Entah nasibnya bagaimana, pasti akan ikut hilang beserta motornya. Karena yang benar. Karena diparkir hilang saat diparkir, motornya aja yang hilang. Hanya motornya, kalau pas dipakai bisa sama yang mengendari. Ikut hilang. Oke, di tengah musibah ternyata banyak orang yang juga pandai tetap bersyukur ya. Iya, betul sekali. Dan ini bicara mengenai motor, Motor. ini ada juga berita penting. Bagaimana kita mengutamakan sebuah keamanan, kita bisa saksikan Ya. di sini. Nah, Nih, ini bagaimana anti maling, ini dipasang gembok raksasa. Kalau kita lihat perbandingan antara ukuran gembok dan sepeda motornya, lihat. oh ini gembok. Ini gemboknya. Karena masih muda. Hah, Karena sudah tua. Kalau masih muda? Gembak. Ini gembok. Iya. Ini dia. Ini menghindari apa ini sebenarnya? Jadi kayak gini? tujuan semua ini adalah menghindari supaya gemboknya tidak dicuri, makanya dipasangkan di sepeda motor. Tapi jadi justru orang kadang ini membayangkan ini biar motornya nggak hilang. Padahal Bukan. tujuannya adalah supaya gemboknya tidak hilang. Tidak hilang. Karena kalau ditaruh begitu saja gembok akan cenderung mudah Hilang. hilang. Tapi kalau dipasang di sepeda Ya. motor, yang akan mencuri gembok repot karena harus mengambil sepeda motor. juga. Baik, pemirsa kita akan masuki berita yang kedua. Pemirsa, berita kedua datang dari luar negeri. Ini mengenai Presiden Kim Jong-un. Oh. Apa yang dilakukan? Mengenai terduga makar yang dilempar ke ikan piranha oleh Kim Jong-un. Ikan piranha. Piranha. Ini ya. baru diduga makar. Kalau sudah terbukti makar, kira-kira mungkin dilempar ke ikan hiu ya. Ya mungkin ikan hiu ya. Menakutkan loh seperti itu. Sebenarnya dari sisi mana kita melihat? Tetap menakutkan dilempar ke ikan hiu Nih,
Kalau kita dilempar ke ikan hiu atau Iya. ikan piranha, Iya. itu memang menakutkan. Iya. Tetapi kalau posisinya dibalik, ikan hiu atau ikan piranha dilempar ke kita, justru mungkin mereka yang takut. Karena kita di darat. darat. Ya. Baik pemirsa, itu adalah dua berita yang kita sampaikan. Tapi setelah ini jangan kemana-mana. Seperti biasa dalam Lonely kita juga akan melihat atau juga langsung menggerebek istilahnya ya. Lonely mau. Lonely. Kita akan Lontong datang ke patroli. banyaknya aturan-aturan yang mungkin tidak dipatuhi. Nah, Ini saya juga sudah melakukan interview langsung ke lapangan, Ya. menemui beberapa kejadian yang berkaitan dengan apa yang Anda sampaikan tadi. Termasuk Bagaimana- pelanggaran-pelanggaran ya? Iya, bagaimana peraturan itu lebih banyak untuk dilanggar daripada untuk ditaati. ya, Karena Anda ingin tahu? tahu dong. Saya juga ingin tahu. Baik pemirsa, langsung saja kita ke Lonely. Pemirsa, kita jumpa di Lonely Lontong Patroli. Dan kali ini kita akan interview beberapa pedagang kaki lima. Ikuti saya. Ikuti saya, jangan diselip. Itu namanya saya ikuti. Nah, di belakang dong. Kita masuk sini dulu. Ini rumah makan, warteg, karena yang dagang dari Lampung. Nah, kita ngobrol dulu dengan pedagang yang, wah nggak nyangka istrinya cantik. Wah, Pak. Bang? Nama siapa Bang? Semi, Pak. Wah, namanya Semi. Jadi nggak full ya, namanya separuh, Semi. Bang Semi, ini naik nggak nih bahan-bahan setelah Lebaran? Setelah Lebaran sebagian ada yang naik, Pak. Sebagian ada naik. Ya, seperti cabai merah keriting. Oh, tadinya di bawah, sekarang dinaikin ke atas. Iya. Wah. Enggak, harganya naik lumayan dari 30 ribuan jadi 45 lah. Wah, berarti kalau cabai harganya naik, pasti pedesnya juga naik nih rasanya ya. Ya, tetap rasa kita pentingkan lah ya. Tapi lancar dagangan ya. Alhamdulillah. Nih saya doakan setelah ini punya restoran yang gede ya. Amin, amin. Mudah-mudahan. Terima kasih. Terima kasih. Tetap dagang, jangan dimakan sendiri ya. Oh iya enggak. Kita lanjutkan ke tempat lain. Ayo ikuti saya lagi. Nah, ini sekarang kita tanya ke penikmat kuliner kita. Ayo sini. Wah, Bapak. Gimana? Apa kabar, Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Namanya siapa, Pak? Pak Mulyono, Pak Mulyono. Ini Bapak usia berapa, Pak? usia 62. Usia 62 masih makan juga? Iyalah, kalau nggak makan bagaimana? Ya makan kan kebutuhan, Pak ya. Hobinya apa, Pak? Kalau di sini makan, Pak? Hobinya pecel lele Lamongan. Wah, pecel lele Lamongan. Biasanya sambelnya pedes atau enggak? Sedang saja. Wah, Veti Vera, sedang saja. Selamat menikmati, Pak. Sekali makan berapa porsi lelenya, Pak? Ya, satu aja. Oh, berarti kalau cuma satu berarti cuma le. Ya. Kalau dua, lele. Selamat makan, Pak. Ini kita bisa ngobrol dengan abangnya aja, jangan ayamnya. Nah, kita tanya dulu. Namanya siapa, Pak? Dahlan. Dahlan ada artinya nggak? Ada Apa itu? dagang di pinggir jalan. Dahlan. Kalau Daud dagang di tengah laut. Ini saya tanya, ini kenapa jual sate di pinggir jalan? Karena ada yang beli, Pak. Hah? Ada yang beli. Ada yang beli nggak dagang ya? Enggak, maksudnya gini kan, ada peraturan nih, perda bahwa trotoar ini kan memang tidak diperuntukkan orang dagang. Jadi dilarang jualan di trotoar, tapi kenapa Bapak jualan di sini? Iya, ya. Jualannya di sini kan? Iya. Ya, di sini, Pak. Kadang di sono, di sana gitu, Pak. Pindah-pindah aja. Wah, ada tanah kosong dibuat dagang. Ini trotoar kosong dibuat dagang. Wah, untung rumah saya nggak kosong. Tapi tahu nggak aturannya itu? Berarti Anda melanggar dong, kan pedagang kaki lima tidak boleh jualan di trotoar. Nah, yang dilarang yang kaki lima, Pak. Saya kakinya cuma 2. Berarti kakinya 2 boleh jualan di sini. Boleh. Bisa loncat-loncat. Terima kasih Pak. Oke, Pak. Silakan lanjut dagangnya. Mudah-mudahan saya doakan minggu depan kaki Bapak jadi 5 ya. Selamat dagang. Nah, pemirsa, memang peraturan daerah menetapkan pedagang kaki lima nggak boleh jualan di trotoar. Tapi
Pak Dahlan pedagang kakinya cuma 2, jadi boleh. Aneh-aneh. Kita yang salah cari sasaran. Kita harus cari pedagang yang kakinya 5. Tapi sementara kita akan kembali ke studio. Nah, pemirsa, semua tadi yang sudah kita sajikan akan terus kita sajikan ya. Ada berita-berita, kemudian juga ada wawancara dengan tokoh dan newsmaker tentunya. Kita juga bisa ikuti Komedian Nusantara. Dan ada Lonely Blusukan untuk langsung melihat terjun ke masyarakat tentunya. Nah, Ya. semua itu bisa Anda saksikan hanya di program kita Ting Tong di Metro TV. Saya Akbar. Saya Jalantong. Selamat Sampai malam. jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.